Sering kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah perusahaan bisa beli aset yang mahal banget tanpa harus bayar lunas di depan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu senjata rahasia keuangan di baliknya, yang namanya wesel angsuran, atau kalau bahasa kerennya, installment note. Oke, kita mulai dari contoh yang gampang dan sering banget terjadi. Coba bayangin, ada perusahaan yang butuh banget mesin baru. Harganya $24.000. Wah, kalau harus keluarin duit segitu langsung, cash, bisa goyang juga kan keuangannya? Terus, gimana dong caranya? Nah, jawabannya adalah wesel angsuran. Anggap aja ini semacam pinjaman pinter gitu. Jadi, tiap periode Anda bayar dengan jumlah yang sama. Tapi, ini dia nih kuncinya. Setiap pembayaran itu dipecah jadi dua. Sebagian buat bayar biaya sewa uangnya, alias bunga, dan sisanya, nah ini yang penting, langsung buat nyicil utang pokoknya. Oke, ini sering banget bikin orang bingung. Apa bedanya sama obligasi? Jawabannya beda banget. Gini, kalau wesel angsuran, setiap kali Anda bayar, utang pokok Anda itu langsung berkurang, langsung kepotong. Kalau obligasi, biasanya tuh Anda cuma bayar bunganya doang, terus-terusan. Nanti, utang pokoknya yang segede gaban itu dibayar lunas sekaligus di paling akhir. Beda kan? Sip, sekarang kita ikuti alur wesel ini dari awal banget ya. Semuanya dimulai dari momen ketika perusahaan, kling, dapat duit pinjamannya. Kalau dari kacamata akuntansi, langkah pertamanya ini super simple. Duit masuk ke perusahaan, kan? Jadi aset kas kita bertambah $24.000. Kita catat di debit. Nah, di saat yang sama, utang kita juga nambah dong, sebesar $24.000 juga. Ini kita catat sebagai utang wesel di sisi kredit. Simple, seimbang, balance, persis kayak seharusnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling seru nih, jantungnya wesel angsuran. Gimana sih cara ngitung dan mecah-mecah tiap pembayarannya? Yuk kita bedah mekanismenya. Biar gampang ngikutinnya, kita bakal pakai alat bantu yang namanya tabel amortisasi. Anggap aja ini kayak peta perjalanan utang kita. Kita mulai dari titik start ya. Sebelum ada pembayaran sama sekali, saldo utangnya utuh, $24.000. Nah, kita hitung pembayaran pertama ya, mulai dari bunganya dulu. Utangnya kan $24.000, bunganya 6%. Tinggal dikaliin aja. Jadi beban bunga buat tahun pertama itu $1.440. Ingat ya, ini ongkos sewa duitnya selama setahun. Oke, total pembayaran tahunannya kan udah ditentuin, yaitu $5.698. Nah, dari jumlah itu, kita ambil dulu $1.440 buat bayar bunga tadi. Sisanya berapa? Yap, $4.258. Dan duit sisa inilah yang langsung menghajar utang pokoknya. Sekarang coba lihat dampaknya di tabel kita. Voila, setelah pembayaran pertama, saldo utang kita bukan $24.000 lagi, udah turun jadi $19.742. Keren kan? Kita udah bikin kemajuan yang nyata. Nah, ini bagian yang paling keren. Masuk tahun kedua, bunga yang kita bayar itu bukan dihitung dari $24.000 lagi, tapi dari sisa utang yang lebih kecil, yaitu $19.742. Hasilnya, tentu bunganya jadi lebih kecil juga dong, cuma $1.185. Artinya apa? Gini, karena total cicilan per tahunnya tetap sama, tapi porsi buat bunganya makin kecil, berarti sisa uang buat menghajar utang pokoknya jadi makin besar. Sekarang ada $4.513 yang langsung motong utang kita. Makin cepat lunasnya. Kalau kita lihat lagi tabelnya, polanya jadi jelas banget kan? Seiring berjalannya waktu, porsi bunga di setiap pembayaran itu bakal makin kecil. Dan sebaliknya, porsi buat bayar utang pokoknya justru makin besar. Terus begitu sampai akhirnya, boom, saldo utangnya jadi nol. Oke, hitung-hitungannya udah jelas ya. Sekarang gimana caranya semua angka tadi kita catat secara resmi di buku akuntansi perusahaan? Yuk kita lihat. Tiap kali bayar cicilan, pencatatannya itu kayak resep. Selalu ada 3 langkah ini. Pertama, kita catat beban bunganya. Kedua, kita kurangi utang weselnya. Dan ketiga, pastinya kita catat kalau kas kita keluar buat bayar. Dan ini dia bentuk jurnalnya. Lihat deh, angkanya itu tinggal kita comot langsung dari baris pertama tabel amortisasi yang tadi. Beban bunga $1.440, utang weselnya berkurang $4.258, dua-duanya di debit. Terus total kas yang keluar $5.698 di kredit. Pas banget kan? Semuanya nyambung. Oke, kita udah ngitung, udah nyatet. Terus, apa artinya semua ini buat orang luar? Misalnya, buat investor atau bank yang lagi ngeliatin perusahaan kita. Gimana cara mereka membaca utang ini di laporan keuangan, khususnya di neraca?
Di dunia akuntansi, ada aturan main yang jelas banget buat ini. Utang wesel itu harus dipecah jadi dua. Bagian pokok utang yang bakal kita bayar dalam 1 tahun ke depan, itu masuknya ke kewajiban lancar. Nah, sisanya, semua yang bakal dibayar setelah 1 tahun itu, masuknya ke kewajiban jangka panjang. Yuk kita coba terapin. Di akhir tahun 2025, kita kan udah tahu dari tabel tadi, kalau porsi pokok yang harus kita bayar di tahun 2026 itu sebesar $4.513. Nah, angka inilah yang jadi kewajiban lancar kita. Terus sisa utangnya berapa? $15.229 kan? Itu masuknya ke kewajiban jangka panjang. Gampang kan? Jadi, kalau ada satu hal yang paling penting buat diingat dari semua ini dia. Kehebatan wesel angsuran itu terletak pada setiap pembayarannya yang langsung menggerus utang pokok. Jadi kita nggak cuma buang-buang duit buat bayar bunga doang. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat dipikirin. Pinjaman kita ini kan bunganya tetap 6%. Tapi, gimana kalau tiba-tiba suku bunga di pasaran naik jadi 8%? Atau malah anjlok ke 4%? Kira-kira gimana itu bakal ngaruh ke nilai utang kita di mata orang lain? Nah, ini pertanyaan yang bakal membawa kita ke dunia konsep keuangan yang lebih dalam lagi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.